Selamat siang Permisa, kedudukan media massa dalam masyarakat sangat penting dan berperan dalam perkembangan, bahkan perubahan pola tingkah laku dari suatu masyarakat. Fungsi media massa jika mengacu pada Undang-Undang Pers adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Namun di era digital saat ini, pembaca cenderung mencari informasi dengan media sosial. Dengan mengakses internet di smartphone, maka muncullah semua berita yang dihendaki. Tapi kalian tahu nggak sih apa itu media sosial? Ya, media sosial adalah media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh. Proses interaksi antara user satu dengan user lainnya, serta mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi khusus menggunakan jaringan internet. Berdasarkan studi dan riset data yang dihimpun oleh We Are Social tahun 2019, pengguna media sosial di Indonesia sudah mencapai 150 juta orang. Hal ini dapat diartikan bahwa sekitar 57% dari seluruh penduduk Indonesia sudah menggunakan berbagai media sosial. Berdasarkan survei Hootsuite tahun 2021 mencatat pengguna internet di dunia telah mencapai 4,66 miliar jiwa. Dari jumlah tersebut, sebesar 4,22 miliar merupakan pengguna media sosial. Seperti ditulis dalam blognya, angka ini tumbuh 13% dengan jumlah pengguna baru mencapai 490 juta selama 12 bulan terakhirnya. Media sosial pun menjadi alat pemasaran atau marketing tools yang andal dalam strategi branding dan digital marketing kalangan bisnis dan humas lembaga. Lantas, bagaimana sejarah perkembangan media sosial? Degree tercatat sebagai media sosial atau situs jejaringan sosial pertama di dunia. Sebelumnya, tahun 1995 muncul Classmates, namun lebih merupakan ajang reuni online lulusan SMA di Amerika Serikat loh. Revolusi terjadi pada 1999 sejak kemunculan media sosial berupa blog yang memfasilitasi semua orang untuk membuat situs pribadi. Setelah itu bermuncul media sosial lainnya, mulai dari Friendster tahun 2022, jaringan sosial kalangan profesional LinkedIn tahun 2003, MySpace tahun 2003, Facebook tahun 2004, Twitter 2006, Google Plus tahun 2011, Instagram hingga belasan media sosial baru yang muncul tahun 2015. Media sosial semulanya sebagai media komunikasi dan interaksi personal. Kini, perkembangan menjadi sarana bisnis online dan publikasi informasi aktual yang menyamar jurnalis warga atau citizen journalistik. Kehadiran media sosial membuat informasi beredaran begitu cepat, sehingga suara publik dapat langsung ditangkap oleh para pengguna media sosial ini. Media sosial memungkinkan semua orang menulis apa yang ada di benaknya. Misalkan, informasi mengenai mereka yang mengalami diskriminasi pelayanan, lantas men-share unek-unek di media sosial. Sontak unek-unek tersebut menjadi viral di media sosial. Namun menjadi catatan bahwa tidak semua berita yang berkembang di media sosial benar adanya. Patut diwaspadai adanya motif tertentu untuk merusak citra pemerintah, kelompok maupun perorangan. Dalam hal ini, kedalaman informasi sangat mungkin diabaikan. Oleh karena itu, prinsip kode etika jurnalistik atau KEJ juga rentan untuk dilanggar. Prinsip kode etika jurnalistik juga rentan untuk dilanggar. Berita palsu atau berita hoax sangat mudah tersebar di media sosial ini. Berita palsu atau prinsip kode etika jurnalistik juga rentan untuk dilanggar. Berita palsu atau hoax sangat mudah tersebar di media ini. Oleh karena itu, perlunya penerapan kode etika media sosial. Tidak semua informasi layak dipublikasikan di media sosial. Pertimbangan norma agama, norma kesusilaan, dan sisi keamanan menjadi rambu-rambu bagi netizen. Kita harus memikirkan secara matang-matang apakah informasi tersebut layak atau tidak untuk disebarkan. Menurut Manuel Ketles tahun 2007 menekankan bahwa pertarungan utama di masyarakat adalah menangani pikiran orang-orang.
Pers memiliki peran dan menyediakan ruang yang luas di mana kekuasaan diputuskan. Berita bohong kini menjadi persoalan yang membuat kredibilitas media serta dunia jurnalistik terpuruk. Namun di sisi lain, peran sebagai pengecek atau mengonfirmasi fakta belum banyak didalami media massa. Di sisi lain, peran sebagai pengecek atau mengonfirmasi fakta belum banyak dialami media massa arus utama. Media massa arus utama atau mainstream semakin dibutuhkan di tengah serbuan media sosial. Melihat dari fakta-fakta tersebut, maka tugas dari kita ialah lebih selektif untuk memilih akun-akun media sosial yang memang benar-benar kredibel dan berintegrasi tinggi yang digunakan sebagai acuan dalam menyerap berita. Jangankan kita, gunakan akun-akun yang dikelilingi oleh kepentingan beberapa pihak sebagai pemandu berita, karena nantinya kita akan salah dalam menilai suatu berita, dan sifat berita itu sangat subjektif. Dengan begitu, berita atau isu yang beredaran di masyarakat akan berimbang antara media sosial dan media mainstream. Saya, Alfani Fajrianti, pamit undur diri.